susunan alat itu sama dengan perbedaan. Cuma di sini karena kita akan mengganti alat tenun, jadi ada tambahan alat ya. Dari yang tadi tambahannya adalah cairan desinfektan dan 2 buah lap kerja ya. Ini alat tambahannya ya. Kalau alat yang lainnya sama, susunannya juga sama ya. Oke. Silakan yang jadi pasien. Ayo. Stop. Perhatikan, ini akan lebih sulit atau lebih rumit dibandingkan yang tadi tidak ada pasiennya. Caranya sama, cuma di sini bedanya yang ada pasiennya. Ini yang sering dipakai pada waktu uji kompetensi kelas 3. Ya. Jadi tolong perhatikan baik. Ya, karena kita di sini ada pasiennya, berarti kita harus ada komunikasi. Selamat pagi, Bu. Kenalkan, nama saya Imas. Di sini saya akan melakukan tindakan mengganti alat tenun Ibu karena alat tenun Ibu sudah kelihatan kotor, ada darahnya dan sudah berbau. Di sini waktunya tidak lama, cuma 15 menit. Gimana Ibu bersedia? Tunggu sebentar ya Bu, saya siapkan dulu alatnya. Kita ambil alatnya, dekatkan dengan pasien. Jangan lupa apa? Mencuci tangan. Pakai yang berapa langkah? 6. Masih ingat? Masih. 1, 2. Setelah beres mencuci tangan, tutup sampiran. Kenapa tutup sampiran? Karena di sini kita ada Pasien. Setelah beres mencuci sampiran, kita menggunakan handscoon. Biasa Ibu nggak pakai ya. Setelah beres menggunakan handscoon, baru kita komunikasi dengan pasien. Ibu, maaf ya, saya akan melepas dulu bantalnya ya. Oke, kita ambil dulu, angkat kepalanya Bu. Angkat. Oh iya, satu lagi tadi keranjang pakaian kotor. Neng lompatlah keranjang pengambilan satu. Ya. Nah, angkat dulu bantalnya. Setelah beres mengangkat bantal, kita gulung selimut dan boven laker. Ibu maaf ya, saya gulung dulu ya. Nah, gulung. Kita tarik dari yang terjauh ya. Kita tarik dari yang terjauh dulu. Nah, ini yang bekas nanti dimasukin ke keranjang pakaian kotor dulu ya. Nah, setelah beres kita lakukan dari yang terdekat dulu ya. Karena kita di sini ada pasien. Posisi pasiennya kita miringkan ke sebelah kanan kiri. Yang terjauh dari perawat. Kiri. Oke. Ibu posisi tangannya simpan di atas dada, disilangkan silang. Terus Ibu miring ke sebelah kiri. Bisa Bu? Nah, boleh. Oke. Kalau sudah miring Mas, silakan posisi tangannya diluruskan juga boleh. Posisinya miring ya. Kalau misalnya pasiennya susah untuk miringnya, itu boleh dibantu oleh temennya. Ya. Kalau misalnya bisa sendiri, ya kita biarkan sendiri. Kalau tidak bisa, baru dibantu. Paham? Nah, setelah beres kita keluarkan dulu semua alat tenunnya ya. Alat tenunnya kita keluarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita gulung dulu untuk pelak dan stick laker. Gulung sampai ke bagian punggung pasien ya. Bu maaf ya, agak sedikit Bu, agak dijepit ya. Setelah beres menggulung stick dan pelak, kita gulung untuk lakennya juga. Lakan gulung ya sampai ke bagian bawah punggung pasien. Setelah itu ambil 1 buah lap kerja. Ambil cairan desinfektan. Semprotkan saja. Nah, semprotkan. Setelah disemprotkan, bersihkan dulu perangkat tempat tidur bagian atas. Setengah-setengah aja dulu ya. Bersihkan sampai dia ke bagian bawah ya. Ambil lap kerjanya 1 lagi untuk mengeringkan ya. Kita lap ya. Seharusnya sampai ke bawah ya, Ibu aja. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, setelah beres dilap, kita ambil laken. Kita simpan posisinya di bagian tengah ya. Nah, kita bentangkan. Ambil dari yang terjauh. Ambil dari yang terjauh, kita tarik dari yang terdekat. Kita cari posisi garis tengah.
samain dulu garis tengahnya. Nah, cari dulu garis tengahnya. Nah, kalau sudah ketemu garis tengahnya, ya. Nah, ini garis tengah atas bawah ya. Nah, setelah ketemu garis tengah, yang bagian atas kita gulung sampai mencapai garis tengah. Ini harus tepat ya garis tengahnya. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Kalau misalnya dia kurang, ke sana nanti pendek. Ya. Kalau dia lebih, ya ke sana panjang. Jadi dia posisinya harus pas di tengah. Jadi tidak panjang, tidak pendek, ya. Tuh, jadi kan ke sini juga pas, nanti ke sana juga pas. Nah, setelah itu angkat bagian kasur paling atas. Masukkan dulu. Ya. Nah. Masukkan sampai posisi lakannya masuk, ya. Setelah itu baru bagian bawah. Ini tidak akan rapi itu ya, tapi dia akan berbeda dengan yang ada pasiennya, ya. Kalau tadi mah rapi karena tidak ada pasien, kalau ini mah pasti agak kelejut lah, karena ada Nah, posisinya sampai manteng dulu, ya. Nah, seperti ini. Ya, baru bikin sudut seperti biasa, bikin dulu sudut. Nah, bikin sudut seperti biasa, ya. Masukin. Jangan digini-gini tapi dari bawah ya. Setelah lakan masuk, setelah lakan rapi, ambil Perlak. ya. Lalu kita ambil sama ke bawah. Ini jangan sampai ke sini ya. Kita aja, ya. Ambil stick lakan. Sama, cari garis tengahnya. Kalau sudah sama garis tengahnya, cari garis tengahnya. Kalau sudah sama, ya. Nah, perlak yang bagian atas kita gulung. Kita gulung sampai ke bokong pasien, ya. Rapi kita angkat garis tengahnya di ujung itu. Sini gajah mau kemana ke? Garis tengahnya di sini nih di ujung. Lihat posisi sudutnya masih aman atau tidak. Kalau misalnya posisi sudut rubah, itu wayuna kalian harus bikin sudut ulang. Ya. Oke. Ini sudah beres, kita balikan Pasien. Ibu bisa balik ke sebelah kanan. Coba balik. Oke. Coba lewatin picture. Kita pindah ke sebelah. Oke, karena posisi pasien sudah miring ke sebelah kanan, kita ambil dulu posisi lakan dengan ini, jangan keluarin dulu biar mudah. Dikeluarkan dulu alat tenunnya. Nah, alat tenunnya dikeluarkan dulu. Setelah alat tenun dikeluarkan, ambil dulu stick dengan perlak, ya. Perlak. Kencang dorong ya Pak. Nah, masukin yang kotornya, terus gulung lakannya. Ya, lakannya kita gulung. Yang kotornya ya, bukan yang bagusnya. Nah, setelah itu kita ambil lakan jar. Semprotkan cairan desinfektannya. Sudah disemprotkan, kita lap bagian dari yang atas sampai ke bagian bawah, ya.
Satu lagi mengeringkan. Oke, sampai ke bagian bawah. Setelah beres, baru kita tariklah laker. Maaf ya Bu ya, kita tarik dulu lakernya. Kalau posisinya dia pas di tengah, itu ke sana tidak panjang, ke sini juga tidak panjang. Ya, kita masukin yang bagian atas dulu. Ada masukin. Sekarang kita masukin yang bagian bawah. Setelah itu baru kita bikin Sudut. ya. Posisinya dia masih ada di atas ya sudutnya ya. Nah nanti akan tulis sendiri ya, biarin aja. Kalau ada pasiennya itu akan lebih sulit ya. Setelah itu baru kita angkat, perlak dengan stick laker. Ibu maaf rada diangkat sekali. Oke. Kita tarik dulu. Nah, ini dia kenapa lebih pendek? Karena apa? Tertarik ke sebelah sana. Rada diangkat terus adik, guys, badannya. No, dah biarin. Ya, jadi kalian makanya posisinya dia harus pas di tengah itu seperti ini kejadiannya kan terbukti ya. Nah, makanya seperti itu ya kalau yang ada apa pasiennya. Kita dan ke sini lebih sedikit ya, bisa masuk cuma nggak ke bawah ya. Nah, yang penting mah sudut atas bawah masih aman kan? Oke, biarinlah nggak terlalu rapi karena apa? Posisinya ada apa? Ada pasien. Ibu bisa lurus posisi tidurnya? Oke, lurus ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bofen. Ya. Bofen. Ini karena kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam? Karena tadi terlalu pendek ya. Kalau dia panjang atau sama dia akan bisa dimasukkan ya. Bapak, kita jangan main buka ya. Kita lihat dulu, kalau sudah betul baru kita buka. Posisi bofen tadi dia berada di sejajar dengan stick laker ya. Nah, posisinya kalau dia sudah ada pasiennya, dia pas berada di posisi dada. Maaf ya Bu ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, posisinya ada di ya. Terus satu lagi selimut. Simpennya di bagian kaki. Kita bentangkan. Nah, kita tarik yang bagian bawah, tarik yang bagian atas. Yuk, bantu Ibu tarik. Oke. Nah, untuk bagian bofen itu sama, kita angkat dulu. Maaf ya Bu ya. Nah, ini bagian bofennya dulu. Masukin, jangan dulu langsung dengan selimut ya. Neng, angkat, kita langsung ke kanan. Cicing kakinya. Posisi tangan kanan pegang kasur. Tangan kanan pegang kasur. Nah, tangan kiri narik. Oh, kamu mau berarti kebalik. Tangan kiri pegang kasur, tangan kanan narik. Tangan kiri mana? Nah, tangan kiri pegang kasur kayak ibu gini. Nah, tangan kanan yang ini narik. Nah, ya. So, satu lagi selimut. Kamu posisi tangan kiri jangan rubah pegang kasur. Nah, tangan kanan yang bekerja. Ya. So, itunya betulin itunya. No, belajar bikin sudut. Belah dia, belah itu.
Nih, ini kan rusak ya. Kita masukin dulu. Tarik panjang pendek tergantung dari selimutnya ya. Ini tarik dari ujung sampai ke ujung ya. Setelah beres baru dilipat. Udah bisa? Ini lagi. Posisi tangan. Ini posisi badan kiri. Materi itu kali. Kamu tadi pas pakai bodysuit. Tolong dipegangin. Kalau kalian bikin sudut, kalian nggak usah dipegangin, sejatuhnya aja. Tarik, jatuhkan saja. Ya. Tolong dikiki ya. Kalau seperti ini, nanti ininya akan turun sendiri. Ini akan ketarik. Tarik, jatuhkan aja. Ada tidak garis? Ada. Kalau udah ada, baru kita masukkan. Ya, gitu. Kalau bikin sudut itu jangan ditarik, nanti rusak, ya. Setelah itu tanya pasiennya mau pakai selimut atau tidak. Di sini ada dua fungsi selimut. Yang pertama selimut tipis, yang kedua selimut tebal. Jadi pasien bisa menyebutkan saya pakai selimut tipis, berarti selimut tebal yang dilipat. Kalau misalnya saya mau pakai selimut, kita tinggal tarik kayak tadi. Sok tonton tarik. Nah, ini, yuk, lipat. Oke, seperti ini, ya. Nah, setelah itu yang terakhir apa? Punten sarung bantal. Sarung bantal, punten bantalnya. Kalian membuka sarung bantal jangan di depan pasien, tapi di bawah pasien, ya. Nah, lihat bolongnya dulu ya, bolongnya. Jangan dari sini bolongnya, ya. Bisa salah masuk nantinya. Lihat bolong yang besarnya, ya. Nah, kalian dari pinggir masukinnya. Sudah, berdirikan, tarik ke bagian atas. Seperti ini. Baru kita kasihkan ke pasien. Ibu maaf bu, kat kepalanya. Sekarang bu tidur bu. Oke. Sudah beres. Walaupun memang kenyataannya tidak serapi yang tidak ada apa pasien. Caranya tetap sama. Setelah beres, kita buka apa? Buka handscoot. Ke bengkok dan terakhir apa? Komunikasi dulu baru cuci tangan ya. Bu, gimana perasaannya setelah saya ganti? Sudah lebih nyaman? Gimana tadi Bu, ada yang sakit pada waktu saya mikinya? Nggak ada. Kalau misalnya ada sakit mah bilang aja sakit dari mananya ya Bu ya. Ada lagi yang mesti saya bantu Bu? Kalau tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawatan. Selamat siang atau selamat pagi. Itu mengganti alat Tenun. Sudah jelas? Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok. Turun. Bednya yang punya lama ini aja 1, 2, 3. Itu masih sudah pakai ya. Agis. Perawat deh Bu. Alifa. Lia. Terus Intan. Naya. Pinkan.